Video ini akan mereview secara singkat kisah tokoh yang ikut berjuang melawan Belanda dalam film Jenderal Sudirman. Yuk kita mulai. Film Jenderal Sudirman adalah film sejarah Indonesia yang menceritakan tentang kisah perjuangan Panglima Besar Republik Indonesia Jenderal Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Film ini dibintangi oleh Adipati Dolken, Baim Wong, Nugi, dan Lukman Sardi. Film ini dibuat untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70 pada tanggal 17 Agustus 2015 lalu. Sebenarnya film ini berjalan serius, namun ada seorang tokoh yang dengan peran karikaturalnya berhasil memikat perhatian penonton. Kehadirannya selalu ditunggu dan apa yang dilakukan atau dikatakannya selalu memancing tawa penonton. Bagi teman-teman yang sudah pernah menonton film Jenderal Sudirman, pasti sudah tidak asing dengan kehadiran sosok yang satu ini. Namanya adalah Karsani, salah satu prajurit Jenderal Sudirman yang membuat para penonton terkesima dengan kecerdikan, kelucuan, dan semangatnya dalam membantu pasukan Jenderal Sudirman melawan pasukan Belanda. Apakah Karsani ini adalah tokoh nyata yang tercatat dalam sejarah Indonesia? Sayangnya tidak, guys. Karsani merupakan tokoh fiktif yang sengaja dibuat agar membuat film ini terasa lebih menarik untuk ditonton hingga akhir. Dan benar saja, kemunculan tokoh ini berhasil mencuri perhatian penonton sehingga cukup meninggalkan kesan. Karsani mulai ditampilkan pada menit ke-9, di mana saat itu ia merupakan gelandangan yang tengah mencari makanan di pasar. Namun tak lama berselang, pasukan Belanda melancarkan serangan agresi militer kedua di Yogyakarta yang membuat suasana pasar menjadi kacau. Orang-orang berlarian ke sana kemari, berusaha menyelamatkan diri. Sementara Karsani tampak kebingungan melihat banyak orang yang tewas menjadi korban ledakan bom pasukan Belanda. Karsani semakin bingung ketika salah satu prajurit Belanda menodongkan pistol ke arahnya, memaksa Karsani menepi. Bukannya takut, Karsani justru menantang balik prajurit Belanda tersebut, bahkan melemparinya dengan batu. Salah satu prajurit Belanda hendak menembaknya, namun dicegah oleh temannya yang lain, sehingga Karsani pun akhirnya selamat dari maut. Usai peristiwa itu, Yogyakarta akhirnya jatuh ke tangan Belanda yang membuat Jenderal Sudirman dan pasukannya terpaksa bergerilya ke dalam hutan. Disinilah sosok Karsani ditampilkan kembali, di mana saat itu ia mendaftarkan diri untuk bergabung dengan pasukan Jenderal Sudirman. Sang jenderal pun dengan senang hati menerimanya, meskipun pada awalnya mendapat penolakan dari para prajuritnya. Sejak malam itu, Karsani akhirnya resmi bergabung dengan pasukan Jenderal Sudirman. Dalam petualangannya, Karsani banyak membantu perjuangan pasukan sang jenderal. Di antaranya adalah saat ia mencuri kuda milik salah satu warga pribumi untuk ia berikan kepada sang jenderal yang saat itu sedang sakit-sakitan dan harus ditandu. Meski pada akhirnya kuda tersebut tidak digunakan oleh sang jenderal karena mereka dikepung oleh pasukan Belanda. Karsani juga terlihat dekat dengan Kapten Noli, pengawal setia Jenderal Sudirman. Namun sayangnya, tingkah Karsani yang polos, lugu, dan lucu ini pada akhirnya harus berakhir dengan sad ending, di mana pada suatu hari Karsani bersama Kapten Noli tengah melakukan perjalanan menuju Yogyakarta. Namun sayangnya, ia terpisah dengan rombongan. Naasnya, saat itu pasukan Belanda sedang berpatroli dan berhasil menemukan keberadaan Karsani. Bukannya takut atau menyerah, Karsani justru berteriak merdeka sampai puluhan peluru memberondong tubuhnya yang membuatnya gugur saat itu juga. Merdeka! Mendengar suara tembakan, Kapten Noli dan rombongan berusaha mencari sumber suara. Mereka akhirnya berhasil menemukan Karsani, namun dengan kondisi tak bernyawa.
Kapten Oli dan pasukannya kemudian memakamkan jasad Karsani secara layak di tepi sungai. Terlihat para pasukan Jenderal Sudirman menangis haru mengenang kepergian Karsani. Tentu saja tokoh Karsani berhasil mencuri perhatian penonton hingga akhir hayatnya di film ini. Totalitasnya dalam berperan dan kebetulan perannya memang sangat menarik, membuat film yang bertema sejarah ini menjadi menyenangkan untuk diikuti hingga akhir. Lalu, hal apa yang bisa kita pelajari dari tokoh fiktif yang satu ini? Banyak sekali teman-teman. Salah satunya ialah tentang semangat nasionalisme yang dimiliki oleh Karsani yang membuatnya tak gentar sedikit pun menghadapi musuh, dan tentang bagaimana perspektif kita memandang orang lain, di mana kita jangan melihat seseorang itu dari tampilannya saja. Meskipun Karsani hidup sebagai gelandangan, namun saat negaranya berusaha diambil paksa oleh negara lain, ia mau ikut andil dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itulah review singkat tentang tokoh fiktif dalam film Jenderal Sudirman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.